Nah, caranya gimana? Coba kita back lagi ke index. Jadi di bagian atas misalkan saya duplikat ya. Di sini misalkan cetak atau print barcode juga sama ya, misalkan cetak barcode. Nah, ini rootnya ke produk cetak barcode. Yang ini BTN-nya apa? Misalkan kalau yang di sini kan pakainya info ya. Jadi kita bisa pakai yang info. Misalkan info XS flat, yang di sini FA barcode. Yang di sini misalkan cetak barcode. Nah, tinggal kita bikin rootnya ya. Misalkan rootnya di sini post cetak barcode. Ini juga sama, misalkan cetak barcode, yang ini cetak barcode. Nah, gini aja. Coba kita reload lagi. Nah, urusnya udah ada nih. Nah, nanti kita akan bikin untuk fungsi yang ini. Oke, nah setelah kita tambahkan rootnya nih ya, perhatikan kita back lagi ke index ya. Jadi misalkan di sini kan kita bikin fungsi ya untuk cetak barcode. Perhatikan kita ke bawah dulu nih ya. Misalkan delete data, delete selected data. Nah, kita bikin fungsi baru nih. Misalkan function namanya apa? Cetak barcode. Nah, di sini kita URL ya. URL-nya apa? Jadi pertama saya mau ngapain nih? Pertama saya mau cek dulu ya, biasa ya. Jadi ada data yang di checklist enggak gitu. Jadi misalkan data yang di checklist lebih, atau ini kan lebih dari satu, artinya bener ya. Jadi kalau nggak ada yang di checklist, else. Nah, kita tampilkan lagi nih. Misalkan saya copy, nah tinggal kita ganti pesannya tuh. Misalkan pilih data yang akan dicetak, gini aja. Nah, misal karena pas proses view yang ini, nah kita kan ada 3 data nih ya, 3 record ya. Nah, sedangkan kan kalau satu kan kemungkinan kan panjang nih ya. Jadi kan kita jadiin fix nih ya. Biar lebih rapi logiknya ya, saya pindah yang ini ke atas. Jadi kalau kurang dari 1 error. Nah, kalau kurang dari 3 sama. Nah, tinggal di sini kalau bener nih. Nah, kita bikin fungsinya. Misalkan sama ya kayak yang di atas. Coba carikan saya kelas yang ini ya, forum produk. Nah, titik apa? Yang pertama titik attr ya, attr action. Actionnya kemana? Actionnya tadi ke URL. Nah, biar buka di tab baru, kita bisa tambahkan nih, misalkan titik attr target diisi dengan underscore blank. Udah gini aja. Coba kita reload ya. Jadi kalau diklik nih, kalau kurang dari 1 pilih data. Kalau 1 artinya minimal 3 data ya. Nah, udah bener nih validasinya. Tinggal kalau cetak, nah belum ada nih ya. Oke. Kita lihat ya ada error enggak. Cetak. Nah, belum bener ya. Perhatikan kita harus submit nih ya. Nah, tinggal di submit nih. Yang ini kan attr-nya udah di set ya, udah di set semua. Tinggal kita submit nih. Saya lupa ya. Submit. Nah, gini. Saya reload lagi, misalkan 3, submit. Nah, udah bener ya. Nah, tinggal kita bikin untuk ininya apa? Metodenya. Misalkan metodenya di sini. Misalkan function. Nah, di sini sama request. Ingin request lagi. Misalkan saya return $request saja, gini aja dulu. Nah, saya mau dapetin di data-datanya apa. Yang ini tipenya get nih, berarti kita harus rubah tuh. Yang forum, nah tipenya jadi post. Bukan tipe ya, tapi metode. Nah, metodenya post. Jadi coba saya close dulu.
Saya reload ulang, nah terus saya cetak nih. Nah, kira-kira gini nih. Jadi tuh udah bener ya. Nah, kita mau looping nih si ID produk nih. Nah, namun sebelum kita bisa nge-generate kode kayak gini, kita harus install dulu tuh package yang namanya Milon Barcode ya. Nah, ini Milon Barcode buat nge-generate barcode tadi. Jadi misalkan ini dokumentasinya ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi github.com/milon/barcode. Nah, instalasinya gimana? Instalasinya gini nih. Jadi kita bisa composer require milon/barcode. Coba ya, misalkan saya clear dulu composer require milon/barcode. Nah, gini. Kita tunggu ya. Nah, terus kalau udah tinggal kita daftarkan nih, misalkan Milon barcode. Kalau kita mau kunjungin boleh ya. Jadi misalkan saya klik linknya. Nah, kita tinggal lihat nih. Nah, kita tinggal registrasiin di config app. Kalau udah ya, misalkan buka config app. Nah, di bagian ini setelah Yacer aja ya, kita registrasiin. Nah, terus apalagi nih? Nah, setelah itu kita publish tuh. Kita bisa buka. Nah, kita untuk Laravel 5 ke atas kita bisa pakai yang vendor publish. Kita publish yang mana nih? Yang Milon barcode ya. Jadi coba kita lihat. Nah, ini ada nih harusnya. Jangan semua ya. Kosong artinya semua. Saya mau yang mana? Data table ada. Nah, ini yang Milon berarti yang 14 enter. Nah, udah ya. Jadi Milon udah di publish ke sini nih. Nah, terus apalagi nih? Kita bikin alias ya. Nanti kita bisa pakai nih salah satu. Jadi kita bikin alias nih kayak gini nih ya. Jadi kita taruh di bagian bawah yang ini setelah data table aja ya. Misalkan DNS1D, DNS2D. Nah, untuk sampel formatnya ada beberapa nih ya. Kita bisa pakai bisa explore lagi nih teman-teman. Nah, kita bisa pakai color, misalkan nampilin teks juga, 2 dimensi barcode, 1 dimensi. Di sini juga bisa sih untuk QR code sih. Nanti teman-teman bisa explore aja ya. Nanti saya bikin untuk yang ini aja nih, yang gambar ini nih. Oke. Udah ya. Jadi apalagi nih konfigurasinya harusnya udah nih. Tinggal kan ini udah ya. Coba kita bikin metodenya tuh. Oke. Misal di sini ya. Jadi sama sih kayak yang delete selected ya. Jadi misalkan saya mau tampung dulu nih. Misalkan saya mau bikin variabel namanya data produk. Nah, diisi dengan array kosong. Gini aja. Nanti buat nampung looping ya. For each. Nah, for each misalkan request request ID. Nah, S $ID. Nah, yang ini aliasnya kita bisa hapus. Nah, tinggal kita misalkan bikin produk, diisi dengan produk find $ID. Nah, tujuannya apa? Jadi nanti data produk ini yang akan kita passing ke view ya. Jadi view-nya kan kita generate via PDF ya, menggunakan Laravel DOM PDF. Nah, terus di Laravel DOM PDF nanti kita akan generate tuh kode-kodenya tadi. Misalkan teman-teman bisa ikutin aja ya, nanti teman-teman bisa pahamin. Nah, data produk kita ini nih kita push ya. Misalkan diisi dengan $produk. Oke, gini aja. Jadi kalau saya return misalkan return data produk. Nah, di sini harusnya tampil nih data produk tadi. Oh, invalid supplied for each. ID apa? ID produk ya. Produk. Nah, enter. Nah, kira-kira gini ya. Jadi udah ada 3 data nih, 3 record. Nah, tinggal kita lanjut nih.
Semisal saya bikin yang nomor nggak perlu kayaknya, nanti kita bisa di for each sana, misalkan PDF isi dengan PDF. Nah, kita udah registrasiin belum tuh yang PDF? Di sini baru ada data table tuh. Ini data table yang Laravel DOM PDF sepertinya belum install nih. Nah, berarti kita harus install dulu tuh. Jadi coba saya buka Laravel DOM PDF. Nah, kita akan pakai package ini nih, si bari vdh/laravel DOM PDF. Nah, kita bisa composer require. Nah, kita Laravel DOM PDF. Kita download dulu, terus kita registrasiin ya seperti biasa. Ini udah, taruh di sini ya. Terus kita tambahkan alias nih. Alias. Kita taruh aja sebelum DNS tadi. Nah, gini. Nah, ini untuk instalasi Lumen ya, konfigurasi. Nah, ini untuk penggunaannya nih. Kita bisa pakai ini atau langsung PDF load view. Dan di sini bisa download atau stream dan lain-lain nih. Udah banyak nih opsinya. Misal saya mau pakai ini nih. Sebelum itu saya mau clear dulu ya config-nya. Misalkan config chess. Nah, gini, udah. Tinggal saya mau panggil nih, misalkan use PDF. Tinggal back lagi ke bawah, misalkan load view. View-nya apa? Misalkan produk titik barcode. Nanti kita bikin di sini ya. Atau produk titik cetak juga boleh sih. Misalkan barcode lah biar spesifik ya. Misalkan kompak, kita kirimin data. Kompaknya apa? Data produk. Atau biar ini lebih enak, misal saya lowercase semua ya, jadi hurufnya kecil semua nih. Compact data produk. Nah, tinggal kita $PDF apa? Misalkan set nih ukuran kertas. Ukuran kertasnya apa? Misalkan A4. Nah, terus misalkan tipenya potret ya. Jadi nanti lonjong ke bawah gitu. Tinggal kita return nih, return PDF stream. Nah, stream misalkan nama filenya apa? Misalkan produk gitu. .pdf. Udah gini aja. Jadi kalau kita reload yang ini nih, yang ini ya. Jadi coba kita reload, ada error enggak? Nah, error, soalnya view-nya belum ada tuh. Jadi coba kita buka lagi di bagian ini nih. Coba kita bikin file, namanya misalkan barcode.play.php. Udah gini aja. Nah, isinya apa? Isinya coba kita bikin HTML biasa ya. Misalkan saya bikin HTML. Nah, yang ini kita biarkan aja ya. Misalkan title-nya cetak barcode. Udah. Nah, tinggal kita misalkan bikin tabel. Pastikan width-nya 100% ya. 100%. Nah, terus apa, kita bikin tr misal. Nah, kita tinggal looping nih, misalkan for each apa? $data produk s dollar apa? Misalkan $item atau $produk ini. Nah, tinggal kita bikin td misalnya. Misalkan kita bikin td, isinya apa? Misal lainnya saya set center ya. Atau di sini udah deprecated nih, udah mulai nggak support nih. Jadi saya mau pakai kelas aja. Misalkan kelasnya text center, berarti saya tambahkan di sini style, misalkan kelas text center, si text align center. Udah. Nah, tinggal kita edit di sini. Misalkan yang ini style perlu border enggak? Nanti aja ya, gampang ya. Misalkan kita bikin td. Nah, coba kita reload dulu nih. Udah bener enggak? Nah, udah bener ya. Nah, tinggal, nah sekarang udah ada PDF-nya nih. Tinggal kita bikin view-nya. Nah, kira-kira gimana nih?
Coba saya isi dulu ya di sini. Misalkan saya mau nampilin paragraf ya, kayak yang di atas nih. Misalkan paragraf, nama produk, misalkan dolar produk. Nah, key-nya apa? Atau saya bisa pakai ini ya. Coba produk, nama produk. Misalkan saya kasih flag di sini, harga. Misalkan harga diisi dengan format uang ya. Misalkan format uang, dolar produk, harga jual ya, bukan harga beli. Oke, nah terus kita bisa nih pakai IMG. Nah, source-nya kemana? Source-nya misalkan saya mau pakai ini nih, yang ada di BerryVDH tadi. Tuh yang ini nih. Yang ini Laravel ya, yang ini nih. Jadi kita bisa pakai tuh. Misalkan datanya apa, image PNG atau image PNG base64. Nah, nanti kita bisa explore lagi nih di sini. Misalkan saya mau pakai data image slash apa PNG base-nya 64. Base-nya 64. Nah, tinggal kita tambahkan aja nih koma. Nah, diisi dengan apa? Misalkan spasi, atau di sini nggak boleh spasi ya. Coba. Misalkan kita bisa panggil DNS1D 1D kayak yang di config tadi ya. Nah, tinggal kita panggil get apa barcode PNG. Kayak di sini banyak nih get barcode PNG ya. Nanti teman-teman tinggal cari aja ya. Sini ada banyak nih. Jadi misalkan get barcode PNG, nah datanya apa? Misalkan data kode produk. Nah, misalkan tipenya apa? Di sini tuh ada dua parameternya nih. Misalkan yang umum ya C39. Nah, misalkan ALT-nya apa? Kalau nggak ada, misalkan sama ya. Misalkan data kode produk, kita enter ke bawah aja deh biar luas. Nah, tinggal kita kasih width nih. Width-nya berapa? Misal width-nya 180. Terus height-nya berapa? Misal height-nya 60. Nah, gini aja, coba kita reload ya. Udah bener apa belum nih? Reload. Tuh, ada error nih. Data tuh nggak ada. Jadi emang nggak ada data. Harusnya di sini tuh bukan data, tapi produk ya. Nah, di sini itu produk. Kita reload lagi nih. Tuh ya, udah bener nih. Tinggal kita perbaikin nih. Kita tambahkan apa lagi nih? Kode produk ya di bawah. Oke. Jadi misalkan saya tambahkan apa? Break line ya. BR, terus misalkan saya di sini tambahkan data kode produk. Nah, udah gini. Nah, tinggal kita mau bikin ini pengecekan nih. Misalkan add if apa ketika misal saya mau bikin number ya di sini ya. Atau di sini juga bisa sih, misalkan $key. Nah, key. Jadi misalkan $key plus 1. Nah, misalkan modulus 3 artinya udah 3 ya. Nah, kalau udah 3 saya mau apa nih? Kalau udah 3 saya mau tutup tuh. Misalkan slash tr. Nah, terus saya buka tr baru. Tr. Nah, gini. Jadi kalau udah 3 saya mau bikin tr baru tuh, kira-kira gini ya. Jadi kalau di reload variabel data, oh maaf ya, ini bukan data, maksudnya produk nih. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, di sini nih produk. Nah, kira-kira gini nih. Jadi udah bagus nih ya. Nah, tinggal kita misalkan tambahkan border aja deh. Misalkan di mana? Di sini ya. TD text center. Misalkan saya pakai inline CSS aja deh. Misalkan border 1 pixel solid. Saya reload lagi. Nah, kira-kira gini ya. Tuh, udah bagus tuh. Nah, kalau bordernya terlalu, coba kita print dulu ya.
kalau terlalu gelap, tapi seharusnya sih udah sesuai sih segini nih, karena emang di view-nya aja sih yang agak ngeblur. Tapi pas di print, coba saya save ya, misalkan cetak barcode. Nah di download, nah yang ini cetak barcode. Nah kalau ditampilin sih udah bener nih, udah sesuai. Nah udah bagus ya, kira-kira gini teman-teman. Gimana nih, bingung nggak? Jadi kita udah bikin fitur untuk cetak barcode. Kalau serasa kodenya terlalu pendek, teman-teman bisa tambahkan ya tadi threshold di adding 0 ya, atau ditambah 0 di depan tuh ya. Tinggal tambahkan aja nolnya berapa. Atau kita bikin nambah baru nih, kita boleh nih tambah baru, misalkan tambah data baru ya. Coba kita simpan. Tuh, udah bener nih harusnya. Yang ini 4, yang ini 8. Coba kita lihat deh. Jadi ini 4, ini 8 ya. Yang ini kan harusnya 4 kan ngikut ke sini nih ya. Nah ini kenapa? Ya sebenarnya sih unik ya. Nah cuman kan jadi nggak match tuh sama yang ID produk. Nah gimana caranya biar kalau kita ngapus kayak kejadian tadi tuh ya. Nah ini udah ngikutin ke ID, berarti kita harus update di sini. Jadi pas nge-store ya ke sini. Nah setelah create kita cek lagi tuh kita nge-update. Nah cuman saya nggak akan tanganin itu dulu ya. Nanti teman-teman bisa explore lagi. Nah sekarang udah ada nih 5 data. Coba saya cetak lagi. Nah kira-kira gini nih. Nah cuman ini belum ada breakline ya. Harusnya kan 3 aja gitu. 3 terus bikin row baru. Nah di sini kayaknya nggak jalan nih yang key-nya nih. Coba saya bikin nomor batuan deh. Misalkan di sini saya bikin dolar nomor ya, yang isinya 1 aja. Nah pas di compact saya kirimin juga nomor. Nah pas di barcode saya cek nih, misalkan nomor plus apakah modulus 3. Kalau iya nanti saya mau pakai ini. Coba saya reload lagi. Nah udah bener ya. Oke, kira-kira gini nih. Udah bagus teman-teman. Jadi misalkan yang solidnya saya agak terangin nih, misalkan 333, jangan black banget ya. Nah kira-kira gini nih. Sekarang udah selesai nih. Misalkan P001 2 3 4, yang ini 8. Nah kira-kira gitu teman-teman. Nah terkait video kali ini nih lumayan banyak ya kita belajarnya. Durasi videonya juga kemungkinan lumayan panjang ya. Buat teman-teman yang masih ngikutin, saya ucapkan terima kasih ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan, nanti coba saya perbaikin ya. Nanti teman-teman bisa cek aja langsung di GitHub ya. Nanti kalau ada commit atau pembaruan, teman-teman bisa ikutin aja ya di situ. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih ngikutin. Semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang suka, teman-teman bisa klik tombol like. Teman-teman juga bisa bagikan ke yang lain ya, biar videonya juga tambah manfaat. Dan biar nggak ketinggalan kalau ada notifikasi baru, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan tekan juga ya loncengnya, biar teman-teman bisa menjadi yang pertama tahu ketika ada video yang paling baru gitu. Kira-kira gitu, dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.